rekan-rekan peserta pahlawan pelatihan di Awan. Di modul yang pertama ini, kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang NeuroEduArt. Sudah disebut di awal ya. Dan di sini kita akan mencoba untuk menyebutkan, ceritakan, jelaskan bagaimana seni itu sangat berhubungan dengan pekerjaan kognitif. Ya, jadi bagian dari stimulus untuk kognitif. Ya, karena perbedaan dari berbagai ilmu dasar itu mendapat tempat untuk dimanfaatkan dalam aktivitas seni. Coba anak-anak kita ajari bentuk-bentuk geometris, ya. Lalu anak-anak kita perkenalkan dengan warna. Anak-anak kita perkenalkan dengan kombinasi dari berbagai bentuk dari alam, ya kan? Jadi seni itu adalah tempat kita berinteraksi, berkomunikasi dengan banyak hal. Dan pada waktu kita mau melakukan kegiatan seni, itu selalu akan mengandung unsur desain. Dalam perkembangan kognitif, proses melakukan strategi itu desain, ya, di mana pekerjaan otak ini akan selalu distimulus untuk membuat rencana dan kemudian melakukan eksekusi. Dan satu hal yang lebih seru lagi rekan-rekan, dalam melakukan aktivitas seni yang manapun juga itu, ya, Anda bisa lihat dari contoh yang ditampilkan, nih gambar di atas ini, ya, ada lapisan-lapisan. Ini baru kita bicara dengan permainan kuas dan bermain dengan air. Kan banyak aktivitas seni, tapi kali ini kita fokus satu ini dan ternyata di sini pun kita tahu bahwa kalau air itu sudah mulai setengah kering atau kita sebut lembab, itu punya efek yang berbeda waktu ketemu dengan warna lain dan pada tekstur bahan. Maka jika anak sering terpapar, nggak usah banyak-banyak, satu aktivitas seni, baru bermain dengan air dan cat dengan berbagai jenis media, itu saja sudah membuat dia punya banyak pengalaman. Dan dengan banyaknya pengalaman, dalam benaknya pada waktu dia ketemu ide, dia bisa melakukan berbagai rencana kegiatan yang dieksekusi. Dan sebagai guru atau orang dewasa, bagaimana kita mengembangkan kemampuan seni? Yang perlu diingat adalah menyimpan memorinya dan terus secara berulang atau kita sebut repetitif, melakukannya. Selalu mempraktekkannya. Ini bahasa asingnya keren ya. Remember to keep at it. Lalu berada pada kegiatan tersebut. Jadi kita nggak usah deh memikirkan harus punya banyak sekali aktivitas. Satu dulu, tapi diberikan kesempatan eksplorasi. Jangan cuma main-main air, main-main warna, udahan. Enggak, ya. Dengan mengenal, mengeksplorasi berbagai jenis kuas, cat, bahan, ternyata dalam pekerjaan di otak untuk kognitif itu sudah ada aktivitas stimulus yang luar biasa.
teman-teman peserta pahlawan. Satu pesan yang mau disampaikan. Sukai, senangi, cintai seni yang kau ciptakan. Ternyata dalam aktivitas seni, perkembangan kognitif itu juga secara teoritis bisa kita temukan dalam taksonomi Bloom. Buat teman-teman pendidik kan sangat kenal ya dengan taksonomi Bloom. Ya, ada hierarkinya. C1 apa? C1 pada dimensi yang pertama, faktual, itu mengingat, sederhana, mengingat aja. Nah, kalau anak Anda pertemukan dengan salah satu warna dari cat air dengan jenis kuas tertentu, yang kuas itu menyimpan si air, lalu diaplikasikan pada kertas yang ada tekstur dan kertas yang tanpa tekstur. Nanti anak akan mencoba mengulanginya lagi. Itu C1. C2 pada waktu dia sudah berpisah dengan aktivitas itu dan mencobanya kembali. C3, anak-anak sudah mulai mencoba untuk mencampur-campur. Dia mulai membanding-bandingkan. Dia akan mulai menganalisa. Gak taunya anak bisa bereksperimen dan mulai menciptakan warna-warnanya sendiri dengan idenya sendiri. Dan bahkan kemudian dia bisa menceritakan kenapa dia membuat warna-warna yang dia mau. Misalnya contoh yang ada di atas ya, ada berbagai goresan warna. Dia cuma mau bilang, ini warna bajuku, yang itu warna permen, yang satunya lagi itu warna seragam yang ayah pakai. Rekan-rekan, kecerdasan seorang anak akan terus secara bertahap dibangun lewat komunikasi dan aktivitas yang mengeksplorasi. Kita jangan terlalu banyak menyediakan bahan yang kita yang jadinya repot dengan bahan-bahan itu. Padahal anak dengan satu bahan saja sudah bisa melakukan banyak eksplorasi. Jadi, ya, dengan permainan warna, cintai seni yang diciptakan. Seni adalah stimulus yang integratif. Itu di bagian tulisannya terlihat ya, otak mengendalikan otot. Nah, kalau saya mulai mencoba-coba juga bermain dengan kuas, dan teman-teman mengendalikan kuas yang berbeda ternyata membutuhkan kerja otot yang berbeda. Kalau kuasnya sudah besar, maka kuas ini akan membutuhkan tekanan yang berbeda dengan hasil yang besar-besar jika dibandingkan dengan menggunakan kuas yang lebih kecil, lebih halus. Nah, otak ini punya rencana. Dia akan mengendalikan kerja dari otot-otot. Bayangkan, kesenangan anak bermain-main dengan kuas ternyata membuat dia terampil untuk memegang benda yang panjang dan kecil. Artinya, dia juga akan siap untuk memegang alat tulis. Bermain dengan seni, menggambar, mewarnai,
melukis adalah persiapan menulis. Nah, lihat di gambar-gambar yang ada di sekitar saya ini. Pada gambar yang tersedia di pojok sana, di mana ternyata dari otak kita turun terus di tulang belakang itu ada persarafan yang cabangnya banyak sekali menuju daerah bahu dan sampai ke lengan kita. Bahkan menuju ke telapak tangan, ya, tuh lihat di atas ada 2 gambar di mana ternyata persarafan yang ke telapak tangan itu banyak dan kecil-kecil. Jadi teman-teman, kita tidak bisa memaksakan anak langsung memegang alat-alat yang halus jikalau aktivitas tubuh atasnya ini belum bisa dilakukan dengan pengendalian otak ke bagian tubuh baik. Maka aktivitas anak mengangkat barang, ya, mendorong untuk menggunakan otot besarnya, ya, seperti yang ini nih, gambar sebelah kupas, ya, itu dibutuhkan sekali untuk mengaktifkan si saraf-saraf turun terus. Nanti dari otot yang besar di sini, dia akan menuju ke otot-otot yang lebih halus dan akhirnya motorik halus ini akan siap untuk beraktivitas. Bermain dengan air, cat, dan media kertas. Itu bisa dikombinasikan dengan banyak hal. Ini malahan unik. Ya, lihat tuh gambarnya. Dengan menggunakan sisir dan sikat gigi. Ya. Di saat sikat gigi diletakkan ke air, lalu mengambil bahan cat dan digerakkan di atas sisir pada landasan kertas yang ditutup dengan bentuk tertentu, lalu terus cipratan-cipratan itu terjadi membentuk apa yang ada di atas nih. Itu adalah kerja otak yang sudah punya memori sebelumnya dan sel-sel otak kita membentuk kombinasi dari memori sel-sel yang mencerminkan bayangan, ya, untuk menjadi bentuk artistik. Wah, anak-anak akan punya banyak ide. Bisa nanti tangannya yang dicipratkan, lalu setelah diangkat tangannya penuh cat memang, tapi lihat bekasnya. Dia senang sekali. Cat air mudah ya untuk dicuci, jadi nggak apa-apa. Nah, rekan-rekan, di otak pekerjaannya itu luar biasa. Otak kita akan mendapatkan stimulus yang dibutuhkan mulai dari indera visual, indera auditori karena kita orang dewasa berinteraksi, bercerita dengan anak, ya. Kemudian dari ide-ide anak yang kita respon dan kemudian dia kembangkan lagi otaknya pada area yang tuh warnanya merah dan hijau ya. Warna merah dan hijau, yang merahnya merah tua. Yo, belajar warna. Yang hijaunya paling tua di gambar di atas itu. Itu adalah area otak yang mengendalikan otot-otot tubuh kita. Termasuk otot di daerah artikulasi dan tungkai. Lengan, jari jemari. Jadi, otak kita seluruh area terstimulus hanya dari aktivitas seni. Sekali lagi, saya ingatkan, seni adalah integrasi. 5 aspek perkembangan itu pasti akan mendapat kesempatan stimulus lewat kegiatan seni. Motorik udah dong, tadi diceritakan, sampai saraf-sarafnya loh diceritakan. Kognitif
udah diceritakan juga. Yang bagian ada taksonomi belum tadi, ya. Bahasa, iya, kan komunikasi terjadi. Sosial emosi. Nah, ini nih yang saya mulai sering ngomong. Satu tuh. Masih sabar, tunda, tunggu. Dengan anak-anak dalam aktivitas seni, menunggu catnya kering, menunggu lembab, menggabungkan warna, menunggu melihat reaksinya. Bahkan pada salah satu jenis bahan kertas itu kalau dikasih air yang banyak, lalu diberikan tetesan cat dengan warna, maka terlihat menyebar warnanya. Itu akan mengendalikan emosi anak. Agama dan moral? Jelas dong. Karena di agama dan moral, anak akan mendapatkan ide dari tema-tema yang kita berikan pada mereka. Maka, rekan-rekan serta pahlawan, pelatihan di awan, lakukanlah aktivitas dengan berbagai kreasi seni untuk mempersiapkan secara integratif seorang anak agar dia bisa menuju pendidikan di jenjang berikutnya dengan capaian perkembangan sesuai perkembangan usianya.